Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku mau bahas soal-soal SKB ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soal, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya ya. Kalau sudah, yuk langsung aja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0, melahirkan 30 menit yang lalu di PMB. Plasenta lahir spontan, hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, TFU setinggi pusat, perdarahan 200 cc, uterus lembek, kandung kemih penuh. Apakah penata laksanaan selanjutnya pada kasus di atas? A. Kateterisasi. B. Masase uterus. C. Penilaian plasenta. D. Evaluasi perdarahan. E. Pemeriksaan jalan lahir. Diketahui pada kasus, ibu sudah melahirkan 30 menit yang lalu di PMB, kemudian plasentanya lahir spontan, kemudian hasil pemeriksaannya kandung kemih penuh. Yang ditanyakan adalah penata laksanaan selanjutnya. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Kateterisasi. Lanjut soal nomor 12. Seorang bayi laki-laki berusia 3 hari dibawa ke puskesmas dengan keluhan belum pernah mendapatkan imunisasi setelah lahir. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Vaksinasi apakah yang sesuai dengan kasus di atas? A. BCG. B. DPT. C. Polio. D. Vitamin K. E. Hepatitis B. Pada kasus diketahui bayi laki-laki berusia 3 hari dengan keluhan belum pernah mendapat imunisasi setelah lahir. Maka vaksinasi apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus di atas, yaitu adalah E. Hepatitis B. Lanjut soal nomor 13. Seorang perempuan umur 24 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, diantar suaminya ke Polindes dalam keadaan kejang-kejang lebih kurang 5 menit. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/110, nadi 90 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, DCJ 160 kali per menit. Terdapat edema pada wajah, tangan, dan kaki. Penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus di atas? A. Rujuk ke RS. B. Pasang infus. C. Berikan oksigen. D. Memberikan MgSO4. E. Memberikan diazepam. Nah, di sini bisa kita lihat kata kuncinya, kondisi kejang-kejang, kemudian tekanan darahnya 170/110 dan terdapat edema pada wajah, tangan, dan kaki. Yang ditanyakan penata laksanaan apakah yang tepat untuk kasus di atas, yaitu jawaban yang paling tepat yaitu A. Rujuk ke RS. Lanjut soal nomor 14. Seorang bayi laki-laki berusia 7 hari dibawa ibunya ke PMB. Hasil anamnesis, menangis terus-menerus dan bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, nadi 128 kali per menit, pernafasan 60 kali per menit, suhu 34,5 derajat Celcius, badan bayi pucat dan teraba dingin. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Hipotermi. B. Hipertermi. C. Hipoglikemia. D. Hiperglikemia. E. Tetanus neonatorum. Nah, untuk soal ini kita bisa lihat kata kuncinya adalah suhu 34,5 derajat Celcius, kemudian badan bayi pucat dan teraba dingin. Jadi, diagnosa apa yang paling tepat pada kasus di atas? Yaitu
Jawaban yang paling tepat adalah A. Hipotermi. Hipotermi adalah suhu tubuh yang menurun sangat drastis, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Kalau yang B, hipertermi, itu suhu tubuh yang terlalu tinggi di atas normal. Yang C, hipoglikemia, itu kadar gula dalam darah yang berada di bawah normal. Kemudian kalau yang D, hiperglikemia, yaitu kadar gula yang terlalu tinggi. Yang E itu tetanus neonatorum, adalah penyakit tetanus pada bayi baru lahir. Jadi sudah jelas jawabannya, yaitu yang A, hipotermi. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, dibawa suaminya ke RS. Hasil anamnesis memiliki riwayat kejang, kondisi pasien tidak sadar, mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/110, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ 110 kali per menit, irregular, protein urin negatif. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus di atas? A. Epilepsi, B. Malaria, C. Tetanus, D. Eklamsi, E. Preeklamsi. Pada soal dapat kita lihat kata kuncinya adalah memiliki riwayat kejang, kemudian kondisi pasien tidak sadar, mengalami kejang-kejang, dan hasil pemeriksaannya tekanan darah 160, kemudian protein urinnya negatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, epilepsi. Epilepsi sendiri yaitu gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami, seperti trauma atau stroke. Soal nomor 16. Seorang perempuan umur 25 tahun postpartum 5 hari, dikunjung bidan ke rumahnya. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100/70, nadi 79 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di atas simpisis. Luka perineum mulai merapat, per vaginam masih keluar darah berwarna merah kecoklatan. Jenis lokea apakah pada kasus di atas? A. Lokea alba, B. Lokea rubra, C. Lokea serosa, D. Lokea purulenta, E. Lokea sanguinolenta. Baik, pada kasus dikatakan umur ibu 25 tahun, postpartum 5 hari, dan per vaginam masih keluar darah berwarna merah kecoklatan. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang E, lokea sanguinolenta. Untuk pembahasannya, lokea rubra terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga, kemudian berwarna merah dan hitam. Pada lokea sanguinolenta itu terjadi pada hari ketiga sampai hari ketujuh, berwarna putih bercampur merah kecoklatan. Kemudian lokea serosa itu terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-14, berwarna kekuningan. Lokea alba itu terjadi setelah hari ke-14, kemudian berwarna putih. Soal nomor 17. Seorang bayi perempuan berusia 3 hari dibawa ke PMB dengan keluhan tali pusat keluar darah, menyusu kuat dan tidak rewel. Ibu merasa cemas dengan kondisi bayinya. Hasil pemeriksaan, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, terdapat sedikit cairan darah di tali pusat. Data objektif apakah yang ditemukan sesuai kasus di atas? A. Bayi tidak rewel, B.
bayi berusia 3 hari. C. Bayi menyusu kuat sekali. D. Ibu cemas dengan kondisi bayi. E. Terdapat sedikit cairan di tali pusat. Pada soal ini yang ditanyakan adalah data objektif. Data objektif adalah data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Maka pada kasus dapat kita lihat hasil pemeriksaan yaitu suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, dan terdapat sedikit cairan darah di tali pusat. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang E, terdapat sedikit cairan darah di tali pusat. Oke, untuk soal selanjutnya kalian bisa baca dan jawab di kolom komentar ya. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jika ada jawaban yang kurang tepat, boleh kalian koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga siapapun yang ikut SKB, insya Allah semoga Allah mudahkan. Semoga kalian bisa mendapatkan NIP di tahun 2022 nanti. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.